Perkenalkan, nama saya Mesyarina Putri. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 23202036120668. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang Makki dan Madani. Ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi Makki dan Madani. Lalu yang kedua, ciri-ciri atau karakteristiknya. Dan yang ketiga, cara menentukan ayat tersebut Makki atau Madani. Dan yang terakhir, yang keempat, manfaat mempelajari dan mengetahui Makki dan Madani. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan Makki dan Madani? Nah, pengertian ilmu Makki dan Madani adalah secara bahasa, Makki adalah Mekah dan Madani adalah Madinah. Sedangkan secara istilah, terdapat 3 pengertian oleh para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan berdasarkan tempat turun ayat. Bila ayat turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hubadiyah, sekalipun turun setelah hijrah dinamakan ayat Makkiyah. Sebaliknya jika ayat turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Silah, maka ia akan disebut ayat Madaniyah. Dan yang kedua, menentukan berdasarkan kitab objek penerimaan ayat. Bila ayat turun ditunjukkan kepada penduduk Mekah, baik turun di Mekah atau di Madinah, baik di sebelum dan sesudahnya hijrah, ia disebut ayat Makkiyah. Sebaliknya, jika ayat tersebut ditunjukkan kepada penduduk Madinah, baik turun di Mekah atau Madinah, baik sebelum atau sesudah hijrah, ia akan disebut ayat Madaniyah. Yang ketiga, Makki adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun ayat tersebut turun selain di Mekah. Sedangkan Madani adalah sesuatu yang diturunkan setelah hijrah yang turun di Mekah maupun di Madinah. Dan ini termasuk pendapat yang paling terkenal masyhur. Adapun jika ingin mengetahui tentang ayat-ayat Makki dan Madani, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kelompok dan ciri-ciri tentang ayat Makki dan Madani. Nah, selanjutnya ada juga pengelompokan surah ilmu Makki dan Madani. Menurut perkiraan sebagai ulama di antara Syekh Muhammad Al-Qudari Beg, surah ayat Al-Quran yang tergolong ke dalam kelompok Makkiyah berjumlah sekitar 13 atau 30% dari keseluruhan dari ayat yang digolongkan ke dalam kelompok Madaniyah. Hanya berjumlah sekitar 11 atau 30%. Jadi kelompok surah Makkiyah lebih banyak jumlahnya daripada kelompok surah Madaniyah. Yang tergolong ke dalam kelompok surah Madaniyah ialah surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Kifah, Al-Fatah, Al-Mumahharah, Al-Syafah, Al-Tagabun, At-Talaq, At-Tarim, dan An-Nasr. Kecuali yang telah disebutkan ini semua surah dan dari ayat Al-Quran dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk di ciri-ciri dan karakteristik surah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ciri-ciri khusus Makkiyah yang pertama, setiap surah yang di dalamnya terdapat kata-kata yang ayyuhan nasu, wahai manusia, kecuali 7 ayat yang tetap tergolong kelompok Madaniyah. Dan yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat kata-kata ya bani Adam, hai bani Adam, kecuali dalam suatu Al-Maidah. Dan yang ketiga, surah yang di dalamnya terdapat kata-kata sekali-kali, tidak, atau jangan begitu. Setiap surah yang di dalamnya terdapat kata sajadah dan ayat sajadah. Dan 4, setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Adam dan Iblis, kecuali yang ada dalamnya surah Al-Baqarah. 5, surah Makkiyah umumnya pendek-pendek, misalnya surah-surah yang terdapat dalam juz Ammah, tetapi ada juga yang tergolong Madaniyah. Dan yang keenam, redaksi ayatnya cenderung bernada keras, ancaman, tetapi agak bersayang. Dan yang ketujuh, isi surah Makkiyah pada umumnya berkenalan dengan perihal akidah keamanan atau tauhid, surga neraka, pahala dan dosa. Dan yang kedelapan, surah-surah yang di dalamnya ditemukan huruf lafal sumpah kasam dalam berbagai bentuknya. Sedangkan ciri-ciri khusus Madani, yang pertama, setiap surah yang berisi kewajiban atau hak sanksi adalah Madani.
Dan yang kedua, setiap surah yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah Madani, kecuali surah Al-Ankabut adalah Makki. Dan yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah Madani. Dan yang keempat, setiap surah yang di dalamnya terdapat kata Ya ayyuhannallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan yang kelima, surah yang berisikan perihal ibadah, terutama sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Dan keenam, surah-surah yang diberisikan masalah-masalah muamalah dalam konteksnya yang sangat luas. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk cara menentukan Makki dan Madani, ilmu serta perbedaannya. Nah, untuk mengetahui dan menentukan Makki dan Madani, para ulama bersandar pada dua cara, antara lain yang pertama, sima nakli, pendengaran seperti apa adanya. Cara pertama dan didasarkan pada muasahi dari para sahabat yang hidup pada dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu, itu sebagai besar penentuan Makki dan Madani. Dan yang kedua, kiasi ijtihad didasarkan pada ciri-ciri Makki dan Madani. Apabila dalam suatu Makkah terdapat sesuatu ayat yang mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat itu adalah surat yang mengandung sifat Makki atau mengandung peristiwa Makki. Maka ayat tersebut dikatakan sebagai ayat Makki. Bila dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Makki, maka surah itu dinamakan surah Makki. Demikian pula bila dalam suatu surah terdapat ciri-ciri Madani, inilah yang disebut kiasi ijtihadi. Oleh karena itu, para ahli mengatakan setiap surah yang para nabi dan umat-umatnya terdahulu, maka surah-surah adalah Makki. Dan setiap surah yang di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan surah itu adalah Madani. Yang keempat, kedudukan dan kegunaan serta faedah mengetahui ilmu Makki dan Madani. Nah, bisa juga disebut manfaat mempelajarinya. Yang pertama, kedudukan dan kegunaan lepas dari perbedaan pendapat para pakar ilmu Al-Quran tentang status ilmu Makki dan Madani, apakah dia sebagai ilmu simai atau ilmu ijtihadi. Yang pasti, ilmu ini memiliki kedudukan penting dan strategis, serta sekaligus mempunyai sangat berarti dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu Makki dan Madani mempunyai kedudukan signifikan bagi musafir, paling sedikit sebagai ilmu atau Quran hampir dapat dipastikan perangkat bagi mereka sebagai seperti diketahui umum di antara persyaratan nasik mansuk, ialah bahwa ayat mansuk yang dinasuk harus diturunkan lebih dulu daripada ayat yang dimenasab. Nah, selanjutnya kita masuk yang keempat, manfaat mengetahui ilmu Makki dan Madani, pengetahuan tentang ilmu Makki dan Madani. Nah, banyak sekali manfaat diantara untuk dijadikannya alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memanfaatkan ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar dan sekalipun yang baik. Nah, ya itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.